Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagi Irfan Hakim, BP 19/1/2010. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu analisa sinyal dalam domain frekuensi dan transformasi Fourier discrete. Tujuannya itu mengamati sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar transformasi sinyal waktu discrete dan mampu menyusun program simulasinya. Selanjutnya itu dasar teori. Dasar teori yang pertama itu transformasi Fourier, yaitu satu bentuk transformasi yang umum digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi adalah dengan transformasi Fourier. Berikut adalah bentuk persamaannya. Persamaan ini merupakan bentuk transformasi Fourier yang siap dikonversi secara langsung dari bentuk sinyal Xt. Sebagai contoh, misalnya diketahui sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan amplitude 1 volt. Jadi dalam domain waktu akan terlihat seperti pada gambar 1. Berikut adalah frekuensi dalam domain waktu, misalnya adalah domain frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu hasil spektrum. Analisa spektrum ini berfungsi untuk menghitung frekuensi dari suatu sinyal. Sebuah implementasi discrete dari analisa Fourier dapat digunakan, yang kemudian lebih disempurnakan dengan suatu algoritma yang kita kenal sebagai FFT. Secara umum, teknik ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk transformasi. Dalam hal ini, sinyal input sinyal ke Windows ditetapkan memiliki panjang 2 pangkat M. Anda dapat memilih analisa window yang akan digunakan. Output dari sintaks FFT merupakan sebuah vektor kompleks dengan n amplitude kompleks dari 0 Hz sampai dengan sampling frekuensi yang digunakan. Contohnya itu Fourier transform. Sebelum kita berbicara tentang transformasi Fourier discrete, atau disebut juga dengan discrete Fourier transform atau DFT, mari kita kembali sejenak tentang sesuatu yang sudah populer, yaitu FT atau Fourier transform. Transformasi Fourier untuk sebuah sinyal waktu kontinu Xt secara matematis dituliskan sebagai berikut. Lalu sementara DFT dibentuk dengan menggantikan integrator hingga dengan separator penjumlahan pada suatu nilai berhingga. Berikut adalah persamaannya. Selanjutnya itu kita akan merasakan percobaan. Itu percobaan pertama itu fenomena gap. Di mana fenomena gap ini kita akan membangkitkan sebuah sinyal. Bentar. Mana? Nah, di sini kan fenomena gap. Jalankan program Anda dan ingin cara memilih jumlah masukan sinyal berbeda, misalnya 3, 5, 7, apa yang Anda dapatkan. Hanya nih, kita jalankan terlebih dahulu. Seperti yang kemarin telah dikerjakan dalam jurnal fenomena gap yang pertama itu jumlah sinyalnya 3. Jadi bentuknya seperti ini untuk sinyalnya. Jika jumlah sinyalnya 5, hasilnya akan seperti ini dan seterusnya. Begitu juga dengan bentuk sinyalnya. Ini bentuk sinyalnya 7 ya. Lalu selanjutnya jawaban kedua, pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Nah, di sini kita akan membuat dulu programnya. Ya.
Dari sini karena menunggunya cukup lama, ini mungkin langsung ada di jurnal. Itu jika nilai F2-nya 3, maka bentuk ini jika nilai F2-nya F2-nya 20, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, jika nilai F2-nya 3, maka bentuk domain waktunya sinyalnya seperti ini, dan frekuensinya seperti ini. Dan jika 10, maka dia akan semakin merapat sinyalnya untuk sinyal domain waktunya dan frekuensinya. Begitu juga dengan jika F2-nya 25, maka bentuk domain waktunya juga semakin rapat. Lalu juga frekuensinya semakin tinggi, maka dia akan bertambah. Nih, dia akan semakin ke kiri, ke kanan. Ini jika nilai F2-nya 10, frekuensinya terletak di 10, 20, di 25, dan juga di, nah, yang selanjutnya yaitu jawaban ketiga, penguatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Langsung saja, jika pertama yaitu kita akan menjalankan programnya. Nah, jika bentuknya akan seperti ini. Lalu jika kita rubah F2-nya 10, F3-nya 20, F4-nya 30. Kita akan bentuknya seperti F2-nya 10, F2-nya 20, F30. 10, 3, 20, F4, 30. Bentuknya akan seperti ini. Semakin rapat domain waktunya kita. Ini pada frekuensi ini ya. Pada pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal. Dengan keempat. Kita akan jalankan dulu programnya. Adalah bentuk dari hasil dari pengamatan frekuensi pada kombinasi sinyal. Ini dasar pembentukan DFT. Dasar pembentukan DFT ini pertama kita bangkitkan sinyal XT sama dengan 3 cos 2 PT pada T sama dengan NT untuk 1N hingga 99 dan T sama dengan 0,01. Kita jalankan ya. Adalah DFT1. Nah, kehadirankan bentuknya grafiknya akan seperti ini. Dan juga nanti bagian real dan juga akan muncul bagian imajiner. Selanjutnya kita akan buat file dft2. Nah, untuk dft2 ini kan kita akan merubah dulu untuk itu, merubah bentuk nilai sebenarnya. Nih, ini di xt 3 cos 2 pnt, jadi cosnya diganti dengan sin, dan ini begitu juga dengan xn-nya 3 cos jadi sin. Nah, untuk bagian imajinernya akan tampil seperti ini kepada model. Nah, lalu kita akan mengubah nilai sampelnya 200, yang mana nilai sampeln yang awalnya 200 menjadi 1000. Nilai sampelnya yang sudah diubah jadi 1000, maka nanti bagian realnya akan terisi dan juga bagian imajinernya.
Contohnya itu representasi dalam domain frekuensi. Nah, susun sebuah program algoritma merupakan kombinasi dari percobaan satu dan percobaan kedua. Setelah disusun, maka didapatkan untuk sinyalnya seperti ini. Lalu kita modifikasi sehingga tikungannya dari frekuensinya dalam hash. Lalu selanjutnya modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besaran dB. Kiranya itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.